Bayangkan, kamu bangun di tahun 2030. Uang yang kamu punya tidak lagi sama nilainya. Makanan sederhana jadi barang mewah. Kamu tidak lagi bebas memilih pekerjaan. Bahkan pendapatmu pun bisa dipantau, dikontrol, diarahkan. Kedengarannya seperti film fiksi, tapi inilah kenyataan yang sedang kita tuju. Dan kamu harus tahu ini belum 2030. Tahun 2030 sering disebut dalam banyak agenda global. SDGs, perjanjian iklim, reformasi ekonomi dunia. Bagi sebagian elit dunia, 2030 bukan sekedar tahun, tapi deadline untuk membentuk ulang tatanan sosial, ekonomi, bahkan cara manusia hidup. Dari green energy, digital IT, sampai cashless society, semuanya mengarah ke kontrol yang lebih besar. Ada yang bilang, di 2030, kamu tidak akan punya apa-apa, tapi kamu akan bahagia. Kedengarannya indah, tapi apakah itu benar-benar kebahagiaan? Atau sekedar cara halus untuk membuatmu menerima sistem yang mereka buat? Krisis pangan, energi, dan air. Perubahan iklim dijadikan alasan, tapi di balik itu ada perang perebutan pangan dan air. Perusahaan besar membeli lahan, menguasai benih, bahkan air bersih. Energi fosil ditinggalkan, tapi transisi energi hijau justru menciptakan ketergantungan baru. Bayangkan kalau suatu hari, segelas air lebih mahal daripada bensin, atau kamu tidak bisa menanam padi di tanahmu sendiri karena benihnya dimonopoli. Itu bukan sekedar kemungkinan, itu sedang berjalan sekarang. Teknologi adalah senjata dua mata. AI, robot, otomatisasi, pekerjaan manusia perlahan hilang. Digital IT, CBDC, data biometrik, semua aktivitasmu bisa dipantau. Teknologi medis bagus untuk kesehatan, tapi juga membuka jalan ke kontrol populasi. Apa kamu pikir kemajuan teknologi selalu untuk kebaikanmu? Teknologi bisa menyelamatkan, tapi juga bisa memperbudak. Saat semua transaksi digital, sekali sistem memutuskan kamu tidak patuh, satu klik saja cukup untuk membuatmu tidak bisa membeli makanan. Dan itulah wajah baru dari perbudakan modern. Manipulasi media dan kendali pikiran. Media mainstream dan platform digital bisa diarahkan untuk mengontrol opini publik. Distraksi hiburan murahan, gosip, dan konflik horizontal membuat masyarakat sibuk bertengkar, lupa pada masalah besar. Informasi alternatif ditekan, dianggap teori konspirasi, meski ada kebenaran di dalamnya. Kamu mungkin merasa bebas berpendapat, tapi kenyataannya, apa yang boleh kamu lihat, apa yang boleh kamu bicarakan, sudah ditentukan lebih dulu. Kebebasanmu hanya sejauh yang mereka izinkan, dan itulah bentuk kendali yang paling halus, tapi paling berbahaya. Krisis kesehatan global membuka jalan ke regulasi internasional yang bisa melampaui kedaulatan negara. Kontrol populasi bukan hanya soal jumlah penduduk, tapi juga soal kualitas hidup yang sengaja ditekan agar masyarakat tetap lemah. Negara berkembang, termasuk Indonesia, bisa menjadi pasar sekaligus korban kebijakan global. Apakah kamu pikir semua kebijakan besar dibuat untuk rakyat? Atau sebenarnya, rakyat hanya pion dalam permainan kekuasaan global? Sementara kita sibuk bertengkar soal politik, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang mengatur dunia di belakang layar. Mungkin kamu bertanya, kenapa harus peduli? Karena semua ini ujung-ujungnya akan masuk ke meja makanmu, ke rekening bankmu, ke kebebasanmu sehari-hari. Mau tidak mau, suka tidak suka, hidupmu akan ikut berubah. Apa yang harus kita lakukan? Bangun kesadaran finansial. Jangan bergantung hanya pada gaji. Mulai cari cara diversifikasi. Belajar skill yang tidak bisa digantikan AI. Kreativitas, kepemimpinan, empati, komunikasi.
Jaga kesehatan dan kemandirian pangan. Sekecil apapun, belajar hidup lebih mandiri. Berani kritis dan selektif informasi. Jangan telan bulat-bulat narasi media. Bangun komunitas dan solidaritas, karena bertahan hidup tidak bisa sendirian. 2030 bukan akhir dunia, tapi bisa jadi awal dari perbudakan baru atau kebangkitan baru. Semua tergantung siapa yang siap dan siapa yang lalai. Jangan biarkan waktumu terbuang. Jangan tunggu sampai 2030 datang, lalu kamu akan menyesal. Dunia sedang berubah. Pertanyaannya, kamu siap atau akan jadi korban?